Selamat siang, Namo saya Andi Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Hari ini kita masuk lagi di kelas online, di kelas 6. Hari ini kita akan belajar tentang dasa paramita. Kita akan belajar tentang yang namanya dasa paramita. Sebelum kita masuk ke pelajaran tentang apa itu dasa paramita, kita akan membacakan parita terlebih dahulu. Parita kali ini akan dibacakan oleh Faisal. Faisal, nyalakan mikrofonnya. Tunggu ya. Oke, silakan semua beranjali. Faisal dimulai dari sekarang. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi wakato baga Artinya, sang Faisal, bagawa sang bagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan sang Buddha, sang Bagawa. Namo Buddhaya. Wakato Bhagawata Damo Damang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangha siswa yang Sang Bagawa yang telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Namo Sanghaya. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih Faisal sudah membacakan parita suci. Nah, pelajaran kita di pelajaran yang kedua ini kita akan membahas yang disebut dengan dasa paramita. Dasa paramita. Dasa paramita, ada yang tahu nggak apa itu dasa paramita? Yang tahu? Nggak tahu. Nah, ini ada satu yang disebut dengan sangha. Sangha, ada yang tahu sangha itu apa? Anda tahu nggak sangha itu apa? Sangha itu para bante. Sangha adalah lapangan untuk menanam jasa yang tiada taranya. Hal ini disebutkan di dalam Parita Sanghanusati atau Parita Perenungan terhadap Sangha yang berbunyi sebagai berikut. Anutarang punya ketang lokasa, yang artinya Sangha adalah lapangan untuk menanam jasa yang tiada tara baiknya di alam semesta ini. Jadi kalau kita mau berdana kepada Sangha itu adalah dana yang tertinggi. Nah, apakah ada yang tahu dasa paramita? Dasa paramita itu juga menjadi perlindungan bagi para bodhisatwa. Ada yang tahu? Dasa itu artinya adalah 10. Paramita adalah kesempurnaan. Jadi yang dimaksud dengan dasa paramita adalah 10 kesempurnaan. Ini meme cantik baru masuk. Yang dimaksud dengan dasa paramita adalah 10 kesempurnaan. Ada yang tahu nggak salah satu dari 10 kesempurnaan ini? Nggak ada yang tahu. Apa itu salah satu? Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya, Meme. 10 kesempurnaan ada yang tahu? Kalau nggak tahu nanti akan kita pelajari di sini. Yang dimaksud dengan 10 kesempurnaan itu apa? Silakan coba dibuka halaman 34 dan 35. Ada yang tahu yang dimaksud, ada yang tahu dana?
Tadi kan di tahukah kamu sudah saya singgung adalah sangha adalah ladang untuk menanam jasa yang paling mulia atau ladang berdana yang paling bagus. Jadi setiap hari Minggu kan kita pernah sekolah Minggu tuh. Setiap hari Minggu kita pernah melakukan sekolah Minggu. Tetapi kita sekolah minggunya karena sekarang lagi pandemi, kita sekolah minggunya secara online. Tapi sekolah minggu yang lalu kita selalu rajin ke wihara. Yang selalu dilakukan di wihara adalah belajar dharma, belajar lagu Buddhis, terus mewarnai gambar-gambar Buddhis, riwayat hidup Sang Buddha. Nah, ada salah satu hal yang sering kita lakukan ketika selesai membacakan parita, yaitu berdana. Berdana ini adalah salah satu dari 10 kesempurnaan para bodhisatwa, atau dana ini adalah salah satu dari dasa paramita. Sekarang dibuka di halaman 36. Ada gambar anak-anak yang sedang pamitan kepada ibunya. Ini adalah disebut paramita. Tiap akan pergi bermain atau keluar rumah selalu berpamitan, memohon izin jika dia akan pergi. Walau hanya sebentar, ia adalah anak yang rajin, sopan, rendah hati, dan juga suka menolong orang lain. Dan ia sangat dikenal di sekolahnya sebagai anak yang baik. Ini adalah salah satu contoh berpamitan. Berpamitan juga adalah salah satu contoh nanti di dasa paramita. Tapi nanti kita akan belajar, hari ini kita hanya akan belajar dasa paramita, 2 paramita saja. Kita hanya akan belajar 2 paramita. Apa itu yang dimaksud dengan dasa paramita? Coba dibuka di halaman 38 dan 39. Sudah di buku paketnya halaman 38 dan 39. Saya minum kopi dulu ya. Nanti setelah ini kita akan banyak tanya jawab tentang dana paramita dan sila paramita. Hari ini kita hanya akan membahas 2 dari 10 dasa paramita atau 2 dari 10 kesempurnaan. Kita hanya akan membahas yang disebut dengan dana parami dan sila parami. Ada yang tahu nggak dana itu apa? Ada yang tahu? Alvis tahu nggak apa itu dana? Menyumbangkan uang ya, Romo ya? Menyumbangkan uang. Meme cantik tahu nggak apa itu dana? Meme cantik, mendengarkan suara saya? Meme cantik bisa dengar suara saya apa tidak? Bisa, Romo. Tadi saya tanya kok nggak ada suaranya. Kalau ditanya dijawab ya. Meme cantik tahu nggak apa itu dana? Nggak tahu, Romo. Hah? Nggak tahu dana itu apa? Faisal tahu apa itu dana? Menyumbang, Ayo. Romo. Menyumbang. Oke. Taunya menyumbang dana itu. Faisal tahu nggak apa itu dana? Tadi Alfi sudah sedikit tahu. Kalau saya tanya langsung dinyalakan mikrofonnya ya. Sila ada yang tahu? Ada yang tahu sila? Faisal tahu nggak sila? Nyalakan mikrofonnya. Ada yang tahu sila itu apa? Nggak ada. Alvis nyalakan mikrofonnya, Fis. Sila itu apa, Fis? Nggak tahu, Romo. Nggak tahu. Meme cantik juga nggak tahu apa itu sila. Nggak tahu. Pernah baca Pancasila Buddhis apa enggak? Pernah baca Pancasila Buddhis? Faisal tahu sila? Faisal nyalakan mikrofonnya.
Nggak tahu Faisal apa itu sila. Oke, kalau nggak tahu apa itu dana dan apa itu sila, maka dari itu hari ini kalian nanti akan tahu apa itu dana dan apa itu sila. Nih, yang pertama, dana paramita. Dana paramita itu salah satu dari 10 paramita atau 10 kesempurnaan. 10 kesempurnaan yang nomor 1 adalah dana paramita. Yang dimaksud dana parami adalah perbuatan luhur yang itu tentang beramal. Beramal ini bukan hanya betul yang dibilang Alvis tadi menyumbang uang, tapi bukan hanya uang yang bisa kita sumbangkan. Coba dilihat di halaman 39 ya, di halaman 39. Dana paramita merupakan perbuatan luhur tentang beramal dan juga berkorban. Akan tetapi dana itu bukan hanya materi atau uang saja. Dan di sini dikatakan berdana itu bisa materi maupun non materi. Materi dan non materi. Kalau dana materi udah tahu kan apa saja yang harus didanakan? Uang, terus obat-obatan, jubah, makanan, beras, itu adalah yang berbentuk materi. Kalau yang berbentuk non materi ada yang tahu nggak? Yang harus didanakan, yang non materi ini. Ada yang tahu? Alvis tahu? Fis? Nyalakan Nggak mikrofonnya. tahu, Romo. Nggak tahu, dana non materi. Meme nggak tahu juga dana non materi apa? Meme cantik, nyalakan mikrofonnya. Nggak tahu. Oke, nggak ada yang tahu. Dana non materi itu nggak ada yang tahu. Perbuatan baik ini bisa dilakukan atau dana ini bisa dilakukan oleh siapa saja dari anak kecil sampai orang tua itu bisa dilakukan. Nah, perbuatan baik ini digolongkan menjadi 2 hal. Dana ini ada 2 hal. Ati dana dan mahati dana. Apa itu ati dana? Apa itu mahati dana? Nanti bisa dilihat di sini. Ini yang dimaksud dengan ati dana. Dilihat ya, apa itu ati dana? Ati dana itu adalah merupakan suatu pemberian dana yang merupakan miliknya yang paling terakhir. Dengan tujuan pemupukan kebajikan dalam mengatasi kemelekatan terhadap rasa cinta yang dapat dianggap sebagai penghambat menuju jalan kebudayaan sehingga menimbulkan kepribadian yang luhur. Itu yang dimaksud dengan ati dana, memberikan suatu pemberian yang terakhir atau yang miliknya yang paling terakhir diberikan. Itu disebut dengan ati dana. Dana, kalau ditanya apa itu dana, maka kalian nanti jawabnya cuma gampang. Dana adalah memberi. Dana adalah memberi. Memberi apa? Banyak hal yang bisa diberikan. Dana adalah memberi. Memberi apa? Bisa materi dan juga bisa non materi. Nanti akan tahu dana materi itu apa, dana non materi itu apa. Tapi saat ini kita akan belajar ati dana dan mahati dana. Ingat ya, yang dimaksud dengan ati dana adalah suatu pemberian dana yang merupakan milik dia yang paling terakhir. Udah nggak punya apa-apa, miliknya yang paling terakhir. Nah, ini ada satu kisah yang akan mengisahkan tentang bagaimana ati dana itu. Yang dimaksud dengan ati dana itu. Jadi nanti kisah ini silahkan dibaca oleh halaman 39, sudah dibuka semua halaman 39. Silakan dibaca paragraf, ini kan cuma satu paragraf ya, dibagi 3 orang. Dari
Wiswantara nanti sampai di 4 ekor kuda. Sampai ditarik oleh, bukan 4 ekor kuda. Sampai meminta kuda-kuda mereka. Nanti ada sampai seorang pendeta yang meminta kuda-kuda mereka, nanti dibaca oleh Alvis. Terus yang beliau Yang akhirnya mana, Romo? udah baca nomor 39? Dilihat halaman 39. Alvis baca contoh Atidana yang lihat Wiswantara. Dari Wiswantara itu mulai sampai nanti Alvis lihat ada tulisan seorang pendeta yang meminta kuda-kuda mereka. Lihat. Sudah? Dan Romo. Minta kuda-kuda. Kalau enggak Alvis baca semua bolehlah. Alvis sudah bisa membaca kan? Yo, Alvis Jangan, baca semua. Romo. Ayo, Jangan. Alvis. Oh, udah jumpa, Romo. Udah jumpa. Sudah jumpa. Oke, Alvis sampai situ ya. Sampai seorang pendeta-pendeta yang meminta kuda mereka. Lalu selanjutnya beliau akhirnya memberikan semua kuda-kuda mereka. Nanti dibacakan oleh Meme. Meme nanti bacanya sampai oleh anaknya untuk dijadikan pelayannya. Udah kelihatan nggak, Meme? Nyalakan mikrofonnya. Meme cantik. Setelah Kenny. Uma, ini anak susah kali ya. Oke, baca oleh Faisal ya. Setelah Kenny bisa mendengarkan saya apa tidak? Oke, baca Alvis saja semua. Meme ini kayaknya nggak dengar deh. Baca Alvis sama Faisal aja ya berdua. Baca Alvis sama Faisal ya, Meme nggak usah. Alvis bacanya nanti, tunggu ya Fis. Alvis bacanya sampai oleh orang anaknya untuk dijadikan pelayannya. Alvis lihat, udah lihat nggak Fis? Orang anaknya untuk dijadikan, untuk meminta kedua orang anaknya untuk dijadikan pelayannya. Lihat, Fis? Udah nampak, Romo. Hah? Udah nampak. Oke, nanti selanjutnya setelah itu dibacakan oleh Faisal ya. Oke, silakan dimulai, Alvis. Contoh Atidana. Vispantara merupakan putra Raja Sanjaya. Beliau telah membagi habis harta miliknya sebagai derma. Sampai akhirnya beliau menyerahkan juga gajah putih milik kerajaan kepada kaum pendeta. Kedermawaannya yang tinggi tersebut menyebabkan ayahnya mengusirnya dari kerajaan untuk dikuncilkan di Gunung Panka. Vispantara dalam perjalanan Iya, betul. Perjalanan ke Gunung Panka ditemui oleh istrinya dan 2 orang anaknya dengan menaiki kereta yang ditarik oleh 4 ekor kuda. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seorang pendeta yang meminta kuda-kuda mereka. Beliau akhirnya memberikan semua kuda-kuda mereka. Pada kesempatan lain, keretanya juga diberikan kepada pendeta lain yang ditemuinya. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki, di mana Vispantara menggendong putranya dan istrinya menggendong putrinya. Sampainya di tempat tujuan, mereka tinggal di rumah yang terbuat dari daun-daunan. Pada suatu hari, sewaktu istrinya sedang pergi, datanglah seorang Brahmana yang meminta kedua orang anaknya untuk dijadikan pelayannya. Oke, Faisal, silakan Faisal. Visvantara tidak sanggup untuk menolak permintaan seorang Brahmana, sehingga diserahkannya kedua anaknya tersebut. Kejadian ini mengugah Deva Sakra, yaitu pemimpin para deva yang kemudian muncul dalam penyamarannya sebagai seorang pendeta yang miskin dan memohon kepada Visvantara agar dapat menyerahkan istrinya kepadanya. Tentu saja permohonan ini pun dikabulkannya. Dan atas ketulusan Visvantara tersebut, Deva Sakra menjelma kembali ke
bentuk aslinya dan memberkahi Visvantara. Brahmana yang membawa kedua anaknya kemudian menyerahkannya kepada kakeknya, Raja Sanjaya. Kejadian ini membuat Raja Sanjaya dan rakyatnya menjadi terharu sehingga Visvantara dipanggil kembali dan diberikan kedudukan kembali sebagai pangeran kerajaan yang kemudian hari menjadi raja menggantikan ayahnya. Oke, sudah. Terima kasih Alfis sama Fisel sudah membacakan contoh. Nah, ini adalah salah satu contoh pemberian yang dimaksud dengan atidana. Misalkan Alfis mau berdana atidana, Alfis misalnya mau memberikan baju Alfis yang paling Alfis sukai, diminta oleh seorang. Alfis kasih nggak? Ayo, Fis. Kalau Alfis punya baju yang paling Alfis sayangi bajunya, yang sering Alfis pakai, terus bajunya diminta sama orang, Alfis kasih nggak? Tergantung orangnya lah, Romo. Tergantung orangnya kan, masih tergantung orangnya. Nah, di cerita Wiswantara ini, Wiswantara adalah seorang anak dari Raja Sanjaya. Jadi Wiswantara membagikan harta yang dimilikinya didermakan kepada siapa saja. Di sini dikatakan didermakannya juga sampai akhirnya dia menyerahkan semua gajah miliknya, gajah putih, gajahnya berwarna putih itu sangat langka sekali, miliknya kepada seorang pendeta. Jadi dari dana atau kedermawanan dari Wiswantara ini adalah sangat mulia sekali. Tetapi karena dia memberikan semua yang dia miliki, akhirnya dia diusir oleh orang tuanya. Diusir oleh Raja Sanjaya. Dan akhirnya dia dikucilkan oleh kerajaan dan dibuang ke sebuah gunung, yaitu Gunung Wanka. Jadi Wiswantara dalam perjalanannya dia diikuti oleh istri dan 2 orang anaknya. Tetapi di dalam perjalanan 2 orang anaknya diminta oleh seorang Brahmana untuk dijadikan seorang pelayan. Akhirnya Dewa Saka itu adalah raja para dewa ya, yang ada di alam surga. Jadi Dewa Saka itu adalah penguasa alam surga. Makanya Dewa Saka itu bisa menjelma sebagai siapapun. Akhirnya melihat apa yang dilakukan oleh Wiswantara itu, Dewa Saka atau Dewa Sakra sebagai penguasa dewa turun ke bumi dan menyamar menjadi seorang apa ini? Tunggu ya. Menjadi seorang pendeta yang miskin. Dia berubah menjadi seorang pendeta yang sangat miskin, lalu dia minta istrinya. Ayo, kalau sudah punya istri, lalu tiba-tiba istrinya diminta sama orang, kalau orang ini orang betul-betul pasti nggak bakalan dikasih kan? Nggak akan dikasihkan istrinya. Tetapi Wiswantara ini memiliki sifat kedermawanan yang sangat tinggi, akhirnya istrinya pun dikasihkan kepada pendeta tadi, yaitu dari seorang Dewa Saka yang menyamar menjadi seorang pendeta miskin. Nah, atas kedermawanan dari Wiswantara yang memberikan istrinya kepada dewa tadi, yang kepada dewa, akhirnya sang pendeta tua yang sebenarnya adalah Dewa Saka kembali mewujudkan diri menjadi seorang dewa, yaitu Dewa Saka, lalu memberkahi Wiswantara. Brahmana yang membawa kedua anaknya kemudian menyerahkannya kepada kakeknya, yaitu Raja Sanjaya. Kejadian ini membuat Raja Sanjaya dan rakyatnya menjadi terharu, sehingga Wiswantara dipanggil kembali. Nah, jadi dari kisah ini, dari kisah tentang Wiswantara ini, inilah yang disebut dengan atidana. Inilah yang disebut dengan atidana.
Arti dana itu kalau kita sebagai manusia biasa masih susah untuk berdana yang disebut dengan arti dana. Misalkan kita punya HP, HP kita diminta sama orang, pasti nggak akan dikasih kan? Ada nggak kalau ada tiba-tiba ada orang yang tidak kita ketahui minta HP, bukan mencuri ya, dia minta langsung, HP-mu ku minta ya, pasti kita bilang apa? Pasti bilang apa? Jangan, pasti akan bilang jangan. Karena kita masih belum memiliki sifat kedermawanan yang sangat tinggi. Kita hanya bisa memberikan apa yang sewajarnya yang bisa kita berikan. Misalnya berdana uang kepada pengemis, berdana ke wihara, terus berdana kemana saja yang ke korban-korban kebakaran, ke orang yang membutuhkan, memberikan makan kepada pengemis, itu adalah dana yang masih bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan arti dana. Arti dana adalah pemberian dana yang terakhir dari milik kita. Itu susah untuk kita lakukan. Oke, ada satu lagi. Tadi kan arti dana. Sekarang adalah mahati dana. Mahati dana ini lebih tinggi lagi, yaitu merupakan dana tertinggi karena yang diberikan adalah anggota tubuh dari seorang mahasatwa. Pengertian anggota tubuh ini contohnya daging, darah, organ mata, atau organ tubuh lainnya. Bahkan bisa juga seluruh tubuhnya itu didanakan. Karena mahasatwa sudah tidak mempunyai sedikit pun rasa cinta kepada semuanya itu. Nah, nanti kalau kalian sudah besar, kalian pernah dengar nggak ada yang namanya donor darah? Ada yang pernah dengar namanya donor darah? Alvis pernah dengar donor darah? Pernah, Romo. Pernah? Stella Kenny juga pernah? Ini hilang lagi. Keluar lagi dia. Keluar lagi. Faisal pernah dengar ada orang bilang donor darah? Pernah, Romo. Pernah kan? Nah, donor darah itu bisa kita lakukan kalau nanti sudah besar. Kalau sudah besar, kalian bisa melakukan donor darah. Tapi kalau masih kecil seperti kalian, tidak boleh donor darah. Nanti kalau sudah... Tapi nanti donor darah pusing-pusing, Romo. Enggak lah. Donor darah itu, makanya kenapa disebut ada donor darah adalah salah satu dana yang tertinggi loh. Cuma kita hanya menyumbangkan darah. Saya sudah donor darah berkali-kali, enggak pusing. Itu kan kata orang kan, Bis? Kata orang kan. Nah, nanti kalau besar, dicoba donor darah 1 kali. Romo pernah donor darah, Romo ya? Pernah lah. Di Takengon saya sudah pernah donor darah. Saya sudah pernah donor darah. Sudah ada 20-an kali. Jadi donor darah itu kalau nanti sudah 50 kali donor darah, nanti dapat penghargaan dari pemerintah. Nanti dapat piagam sudah donor darah. Sampai donor darah ke 100 kali, nanti sudah boleh donor darah. Tetapi orang mau donor darah itu tidak boleh setiap hari. Dan juga tidak boleh setiap bulan. Orang donor darah itu minimal 3 bulan atau 4 bulan sekali. Dan darahnya diambil tidak semuanya. Darahnya diambil cuma sedikit saja, paling hanya 300 cc. Hanya sedikit, atau 1/4 liter dari darah. Lama-lama nggak habis darahnya, Romo ya? Ya enggak lah. Darah itu, jadi ingat ya, contoh, kalau kita donor darah, sekali donor darah, apakah darah kita bisa habis? Tidak seperti itu. Jadi organ tubuh kita itu memproses darah. Misalkan nih, Alvis hari ini sudah donor darah. Nanti Alvis makan ikan, makan daging, makan sate, itu juga bisa menambah darah.
Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita donor darah, kita tidak akan kehabisan darah kita. Selagi donor darahnya adalah satu kantong saja. Kalau sekali donor darah, kita diambil 3 kantong, ya pingsan, habis darahnya. Jadi orang donor darah itu diambil secukupnya, sesuai dengan prosedur donor darah. Nah, ini ada donor lagi yang paling ini, donor mata. Donor mata, pernah dengar nggak donor mata? Belum. Terus ada lagi donor ginjal. Donor ginjal. Terus ada juga orang mendonorkan seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya itu didonorkan untuk kepentingan riset atau untuk kepentingan penelitian. Di Indonesia tidak banyak orang yang mau mendonorkan tubuhnya, tetapi kalau di negara Buddhis seperti di Thailand, kemarin ada seorang Bante yang meninggal, dia tidak dikuburkan. Beliau tidak dikuburkan. Mau permisi, Kak. Oke, ada seorang Bante yang meninggal, beliau tidak mau dikuburkan, tidak mau dibakar. Tetapi malah beliau mau tubuhnya itu didanakan untuk rumah sakit, untuk kepentingan penelitian. Nah, ini adalah salah satu contoh mahati dana, dana yang tertinggi. Tetapi kalau kita yang masih hidup ini, nanti kalian kalau sudah besar, dana yang untuk mahati dana yang bisa kalian lakukan paling mudah adalah donor darah. Jadi kalau donor darah itu, kita bisa mengganti darah kita. Kalau kita nggak pernah donor darah, darah kita akan menjadi darah-darah yang kotor. Tapi kalau darah kita donorkan, nanti darah kita akan berproses kembali menjadi ada darah-darah baru. Maka dari itu, kalau orang melakukan donor darah, tubuhnya akan sehat. Terus kok kenapa orang donor darah bisa sakit kepala atau bisa pusing? Karena dia bisa dibilang kurang darah. Tetapi setelah pusing, lalu makan lagi. Kalau nggak makan, minum susu. Sudah tidak pusing lagi setelah donor darah. Itu yang disebut dengan mahati dana. Mahati dana adalah salah satu contoh dana yang tertinggi. Sampai di sini sudah tahu apa itu dana? Faisal sudah tahu apa itu dana? Hafiz juga sudah tahu apa itu dana? Dana adalah memberi. Memberi dalam bentuk materi. Salah satu contohnya adalah uang, terus makanan, beras, baju, dan lain sebagainya. Rumah, itu juga bisa. Dana non materi, salah satu contoh tadi kita berdana darah, dana mata. Jadi dana tadi ada 2 lagi, diklasifikasikan menjadi 2. Ati dana dan mahati dana. Ati dana itu adalah dana miliknya yang paling terakhir, yang disebut dengan ati dana. Mahati dana adalah dana yang tertinggi atau pengorbanan dana yang tertinggi. Ini disebut mahati dana. Nanti kalau disuruh ditanya, contoh mahati dana itu apa? Donor darah, donor mata, donor anggota tubuh, donor ginjal, itu adalah salah satu contoh yang disebut dengan mahati dana. Oke, kita sudah belajar tentang dana paramita. Sekarang yang kedua. Yang kedua silakan dibuka di halaman 40. Namun sebelumnya kita akan melihat apa itu bodhisatwa mengorbankan tubuh. Nih ya, bodhisatwa mengorbankan tubuh. Ada sebuah bacaan tentang bodhisatwa mengorbankan tubuh. Ini adalah bisa juga dibilang nanti ada satu kisah Sang Buddha. Pada waktu itu Sang Buddha menjadi seorang bodhisatwa. Ini juga ada beberapa contoh. Ini salah satu contoh, kalian lihat di halaman 40 yang bodhisatwa mengorbankan tubuh. Akan saya bacakan.
Pada suatu masa yang silam, hiduplah Raja Maharata bersama 3 putranya, Mahapranada, Mahadewa, Mahastawan. Pada suatu hari, ketiga pangeran berjalan di dalam suatu hutan yang besar dan sunyi, di mana di tengah perjalanan mereka bertiga bertemu dengan seekor harimau betina yang baru beranak 5 ekor. Tubuh harimau betina begitu kurus dan lemah karena lapar dan haus. Mereka bertiga membicarakan tentang keadaan harimau tersebut dan membayangkan bagaimana bisa harimau betina yang malang tersebut beserta anak-anaknya dapat bertahan hidup. Mahasatwawan kemudian meminta agar kedua saudaranya berangkat dulu dengan mengatakan nanti dia akan menyusul ke lembah karena hendak melakukan sesuatu. Setelah ditinggal sendirian, maka Mahasatwawan berucap kepada harimau tersebut, "Saya terharu dan dengan rela memberikan tubuh saya untuk kebaikan dunia dan untuk pencapaian bodi." Kemudian dia melemparkan dirinya di hadapan harimau betina tersebut. Namun, harimau yang lemah tersebut tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dirinya. Mahasatwawan akhirnya mengambil sebilah bambu tua yang ditemukan di sekitar lokasi dan memotong kerongkongannya sehingga mati terbaring dekat harimau tersebut. Ini adalah sebuah cerita yang disebut dengan dana tubuh, salah satu dana tubuh yang dilakukan oleh bodhisattva. Jadi kalau kita melakukan itu untuk kehidupan saat ini itu sangat mustahil sekali. Tetapi di kehidupan masa silam yang pada saat itu pada zaman Buddha juga ada sebuah kisah yang sama seperti ini. Ada sebuah kisah yang sama seperti ini. Ini adalah sebuah contoh dana yang paling tinggi. Misalkan ada harimau datang, terus harimau itu kelaparan, badannya kurus, hanya tinggal tulang sama kulitnya saja, ada anaknya 5, terus Alvis lewat, atau Alvis dan Fiesel lewat, 2 orang, atau 3 orang, sama Meme juga 3 orang. Lalu kalian bertiga mau melemparkan tubuh kalian ke hadapan harimau itu, ataukah kalian akan lari? Apa, Fis? Kabur. Fisel, kabur. Pasti kabur kan? Meme juga pasti akan kabur kalau ada harimau 5, meskipun harimaunya sangat kelaparan. Tetapi kalau seorang bodhisattva, dia akan mengorbankan tubuhnya. Ada satu kisah lagi. Pada saat itu Sang Buddha sebelum menjadi Buddha, beliau menjadi seorang bodhisattva. Dan beliau pernah terlahir menjadi seekor kelinci. Dia melihat ada seorang yang kelaparan, akhirnya kelinci ini mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh orang yang kelaparan itu. Padahal kelinci itu dulunya adalah seorang bodhisattva. Itu adalah salah satu contoh bagaimana orang mengorbankan diri. Tapi itu adalah pada zaman-zaman dahulu. Kalau pada zaman sekarang, mendanakan tubuhnya itu bukan kepada hewan, tetapi kepada rumah sakit. Supaya tubuhnya bisa dilakukan penelitian. Siapa yang tahu namanya Albert Einstein? Pernah dengarkan nama Albert Einstein? Dia otaknya diambil digunakan untuk penelitian. Jadi dia danakan otaknya untuk penelitian. Jadi itu juga salah satu contoh mahati dana. Oke, kita sudah membahas satu hal, yaitu dana paramita. Sekarang yang kedua yang akan kita bahas adalah sila paramita. Ada yang tahu nggak sila tadi?
Tadi saya tanya sila, nggak ada yang tahu satupun. Kalau nanti saya tanya harus tahu. Sila adalah aturan moral. Ingat ya, sila adalah aturan moral. Kalau dana tadi adalah memberi. Kalau sila adalah aturan moral. Di sini dikatakan, sila paramita merupakan perbuatan luhur tentang hidup bersusila. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh badan, ucapan, maupun pikiran. Pelaksanaan sila paramita merupakan pelengkap dari seorang bodhisatwa yang telah melaksanakan dana paramita. Jadi kalau seorang bodhisatwa sudah melakukan dana paramita, dia akan melakukan sila paramita. Terus di sini dikatakan, silakan kalian lihat di halaman 40, tetap di halaman 40. Pelaksanaan sila. Ada 3 pengertian dalam menguraikan sila paramita. 1. Kebajikan moral secara umum, yaitu kepribadian mengagumkan merupakan ciri utamanya. Jadi ciri utamanya adalah kepribadian yang mengagumkan. Yang kedua, kebajikan moral yang dikaitkan dengan cita-cita penyucian yang direalisasikan melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan. Yang ketiga, kebajikan moral yang dikaitkan dengan 5 ajaran moral atau Pancasila Buddhis yang kita bacakan setiap hari Minggu. Dan juga 10 jalan tindakan baik dan bermanfaat merupakan latihan moral kebajikan bagi umat awam. Ini yang disebut dengan pelaksanaan sila. Kita lanjutkan lagi, nanti saya akan bertanya-tanya kepada kalian. Pelaksanaan sila merupakan suatu usaha seorang bodhisatwa untuk memusnahkan 3 akar kesengsaraan atau 3 racun dunia. Ini ngapain? Meme cantik kok keluar masuk ya. Romo, Ya. misalnya orang mati matanya masih bisa dipakai, Romo. Nah, nanti saya jawab ya, setelah ini selesai dulu ya, nanti akan saya jawab. Pelaksanaan sila merupakan suatu usaha. Ada 3 akar kesengsaraan atau 3 racun dunia. Yaitu yang 1, pertama adalah raga yang dapat dianggap sebagai persamaan kata atau persamaan kata dari loba. Pertama adalah loba, yang kedua adalah dosa, yang ketiga adalah moha. Nanti kalau ditanya, sebutkan 3 akar kesengsaraan atau 3 racun dunia. Jawabnya cukup loba, dosa, moha. Atau cara mudahnya, loba adalah keserakahan, dosa adalah kebencian, moha adalah kebodohan batin. Nanti kalau ditanya, raga dapat ini tadi yang pertama adalah loba, itu adalah hawa nafsu, gairah, dan kesenangan perasaan. Dosa yaitu adalah kebencian. Kalau moha adalah kebodohan batin, khayalan, kebingungan, dan juga mengenai pikiran. Oke, selanjutnya nanti setelah ini baru akan saya jelaskan apa yang ditanyakan oleh Alvis. Dalam melatih sila paramita, maka terdapat 10 pantangan. Ada 10 pantangan ketika melakukan sila paramita yang harus dijalankan oleh seorang bodhisatwa. 1, tidak boleh membunuh. Tidak boleh mencuri. Pantang dari ketidaksucian. Pantang berbicara bohong. Pantang memfitnah. Pantang berbicara kasar. Pantang terhadap kesembrononan, berbicara yang tidak berarti, pantang iri hati, pantang terhadap sifat dengki, dan pantang dari pandangan salah. Ini adalah 10 pantangan yang harus dilatih dalam sila paramita. Ini adalah 10 pantangan. Oke, sudah tahu, tadi kita sudah belajar dana paramita.
dan sila paramita. Saya akan sedikit ulangi tentang sila paramita. Yang harus kalian ketahui dalam sila paramita adalah satu, sila itu adalah aturan moral. Nanti kalau ditanya, sila itu apa? Aturan moral. Kalau suruh jelaskan apa itu sila paramita adalah merupakan perbuatan luhur tentang hidup bersusila. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik melalui badan, ucapan maupun pikiran. Itu kalau tadi nanti ditanya 3 pelaksanaan sila, 3 pengertian dalam menguraikan sila paramita ini. Kalau ditanya 3 akar kesengsaraan apa? Loba, dosa, dan moha. Apa itu loba, dosa, dan moha? Nanti jawabannya di sini. Ini adalah jawabannya. Nanti kalau ada ditanya lagi, 10 pantangan yang harus dijalankan seorang bodhisattva. Ini adalah 10 pantangan. Oke, ini adalah yang kita bahas tentang dana paramita dan juga sila paramita. Kita sudah membahas 2 tadi, hari ini kita hanya membahas 2. Setelah ini saya mau tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi pertanyaan pertama dari Alvis. Alvis tadi tanya tentang apa, Fis? Kalau orang mati matanya masih bisa dipakai, Romo? Oke, kalau orang mati matanya masih bisa didanakan atau tidak? Kalau orang mati, kalau matanya masih bagus, nanti yang diambil bukan matanya ya, Fis. Kornea matanya, kornea mata atau apa yang ada di dalam matanya ini nanti yang diambil. Kalau matanya masih bagus, itu masih bisa didanakan. Salah satu contoh waktu bulan 3 kemarin ada seorang Bante di Indonesia meninggal. Beliau sudah menulis surat wasiat bahwa nanti kalau sudah meninggal, apa yang masih bisa didanakan dari tubuh saya, silakan didanakan. Karena matanya masih bagus, makanya mata dari Bante itu, kornea matanya didanakan untuk rumah sakit di Bandung, Jawa Barat. Terus ada juga salah satu yang disebut dana mata. Jadi kalau Alvis mau mendanakan matanya, bisa mulai dari sekarang. Tapi nanti kalau sudah meninggal, baru diambil. Jadi Alvis, kalau orang dana mata, kalau masih hidup itu tidak diizinkan, Alvis. Tidak diizinkan. Tetapi kalau orang mau dana mata, kalau sudah meninggal baru boleh. Begitu. Berarti pertanyaan dari Alvis, kalau orang sudah meninggal apakah matanya bisa didanakan? Sangat bisa, karena kalau sudah meninggal dan matanya masih sehat itu bisa didanakan. Itu. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Faisal mau bertanya? Tidak ada? Meme tidak mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau bertanya satu persatu kepada kalian. Hari ini Jaden tidak ada ya. Saya mau bertanya satu persatu kepada kalian. Kita tadi kan belajar tentang dasa paramita. Kita tadi belajar tentang dasa paramita. Apa sih yang dimaksud dengan dasa paramita tadi? Apa dasa paramita? Silakan dijawab. Yang tahu dinyalakan mikrofonnya. Dasa paramita. Apa dasa paramita? Ada yang tahu? Wisel tahu apa itu dasa paramita? Silakan dibuka-buka buku paketnya, dilihat-lihat di buku paketnya. Apa itu dasa paramita? Masa kita ini belajar dasa paramita loh, masa nggak tahu? Dasa tadi apa artinya? Dasa apa tadi? Faisal tahu apa itu dasa? 10 kesempurnaan, Romo ya. Tepat sekali, Alvis. Jadi dasa paramita
Masa kita belajar dasa paramita nggak tahu apa dasa paramita? Dasa paramita adalah 10 kesempurnaan. Hari ini kita belajar hanya 2 dari 10 kesempurnaan, tapi nanti ke depannya kita akan belajar 10 kesempurnaan itu. 10 kesempurnaan nanti ada 10. Yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah dana paramita dan sila paramita. Sorry ya, ini ada orang kerja di atas jadi bising. Sekarang saya mau bertanya satu hal lagi kepada kalian. Yang tahu silakan dinyalakan mikrofonnya. Pertanyaannya adalah sangat gampang sekali. Kita tadi kan belajar tentang dana paramita dan sila paramita. Saya tanya satu hal dulu. Apa itu dana? Memberi. Oke, betul. Dana adalah memberi atau beramal. Dana tadi diklasifikasikan menjadi 2. Apa saja 2 hal itu? Apa 2 hal? Dana tadi dikategorikan menjadi 2. Dana dikategorikan menjadi 2 tadi ya. Apa itu? Ayo. Dana itu Dana sama mahati dana. Oke. Ati dana dan mahati dana. Oke, betul. Dana itu digolongkan menjadi ada 2. Ati dana dan mahati dana. Saya mau bertanya, apa sih ati dana itu? Meme cantik dari tadi nggak ada menjawab. Apa itu ati dana? Meme cantik. Nggak tahu pasti. Dari tadi keluar masuk. Nyalakan mikrofonnya, Meme cantik. Stella Kenny, nyalakan mikrofonnya. Stella Kenny, nyalakan mikrofonnya. Nggak tahu, Romo. Nggak tahu, nggak mau buka buku paket. Meme cantik ada buku paket. Romo. Coba cari, apa itu ati dana? Tahu nggak, dana paramita itu ada di halaman berapa? Buku paket halaman berapa? Nggak tahu, Meme cantik. Coba nyala, jangan matikan dulu mikrofonnya. Saya mau tanya sama Meme dulu ya. Nggak tahu, Romo. Nggak tahu ada di halaman berapa? Kita tadi belajar di halaman berapa saja, Meme? Kita tadi belajar di halaman berapa saja yang kita pelajarin? Nggak tahu. Waduh, kasih tahu, Fis. Halaman berapa dana paramita? Halaman 39. Kasih tahu, Faisal. Halaman berapa dana paramita? Halaman 39. Oke, sudah dengar Meme cantik di halaman berapa? Di halaman 39. 39, Romo. Coba cari tulisan ati dana. Huruf ati dan 6 merupakan
Suatu pemberian dana yang merupakan miliknya terakhir dengan tujuan pemupukan kebajikan dalam mengatasi kemelekatan terhadap rasa cinta yang tidak dianggap sebagai penghambat menuju jalan kemudahan sehingga menimbulkan kepribadian yang luhur. Nanti minggu depan Meme Cantik kalau mau belajar pakai earphone ya. Kalau ada earphone pakai earphone ya biar bisa mendengarkan ya. Oke, saya mau melanjutkan ya. Siapa yang tahu contoh atidana? Siapa yang tahu contoh atidana? Faisal dulu, Faisal. Tadi Alfi sudah beberapa menjawab. Faisal, contoh atidana itu apa? Barang yang miliknya terakhir diberikan. Misalkan kalau Alvis ditanya, Alvis miliknya yang terakhir, oh bukan miliknya yang terakhir. Misalkan Alvis punya bajunya paling Alvis sayangi, kok Alvis Faisal sayangi, mau Faisal kasihkan ke orang, mau nggak dikasihkan ke orang baju yang paling Faisal sayangi? Nyalakan dulu Faisal mikrofonnya. Kalau orang baik mau, Romo. Kalau orang baik mau ya, kalau orang baik mau. Oke. Berarti contoh atidana sudah tahu. Sekarang saya mau tanya. Mahatidana. Apa sih Mahatidana itu? Yang tahu silakan nyalakan mikrofonnya langsung. Apa itu Mahatidana? Mahatidana. Silakan nyalakan mikrofonnya. Apa itu Mahatidana? Kalau atidana adalah pemberian yang terakhir. Oke, silakan Meme Cantik. Mahatidana merupakan pengorbanan dana tinggi karena yang diberikan adalah anggota tubuh seorang mahasatwa. Jangan lihat buku dong, ya. Meme pakai ringkas semua, woi. Bacanya full terus. Oke, salah. Oke, 1. Contoh Mahatidana itu apa saja? Yang paling mudah donor darah, Romo. Oke, yang paling mudah donor darah. Tapi selain donor darah, ada apa saja? Donor mata, Romo. Oke, donor mata boleh juga. Berarti tentang dana kalian sudah tahu. Sekarang saya mau kembali ke dasar paramita yang kedua, yaitu sila parami. Apa sih sila paramita itu? Apa sih sila itu? Apa itu sila paramita? Saya udah kasih tahu ya. Dana memberi. Sila adalah di buku nggak ada, di buku nggak ada. Yang saya kasih tahu, kalau dana adalah memberi, kalau sila adalah ini. Ayo, tadi saya bilang apa sila? Sikap ya, Romo ya. Oke, sikap. Selain sikap ada lagi yang saya katakan tadi. Oke, bagus juga si Meme juga. Selain sikap apa? Ada yang tahu? Sila adalah aturan moralitas. Atau sila adalah aturan moral. Saya mau tanya lagi ya. Coba sebutkan yang dimaksud dengan sila paramita. Tadi kalau sila berarti aturan moralitas. Tapi saya mau tanya lengkapnya. Sila paramita apa itu? Perbuatan luhur yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Coba lihat. Sila paramita merupakan perbuatan luhur, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan
perbuatan. Itu adalah sila paramita. Oke, sekarang mau ke 3 pertanyaan terakhir. 3 pertanyaan terakhir. Dua pertanyaan terakhir ya, 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang pertama, 3 racun dunia. Apa itu 3 racun dunia? Nyalakan terus mikrofonnya. Sebutkan 3 racun dunia. Cuman tahu 1, Romo. Gak apa-apa, 1 pun gak apa-apa. Aku cuma tahu dosa, cuma yang lain nggak tahu lagi. Oke. Dosa. Sudah dijawab 1, Alvis, dosa. 3 akar Bohong kesalahan. iya, Romo. Hah? Bohong. Moho? Kok moho? Moha. Bohong. Moha. Moha. Bukan moho. Dibilangnya bohong, Romo. Oh, bohong. Oke, 1 lagi apa lagi? Udah dosa, ada moha, ada 1 lagi. Nihing. Hah? Loba. Loba. Jadi 3 akar kesengsaraan atau 3 racun dunia. Ingat ya, bahasa Indonesianya saja, nggak usah bahasa Pali. 3 akar kesengsaraan. 1, keserakahan. 2, kebencian. 3, kebodohan batin. Tahu? 3 akar kesengsaraan? Apa? 1? Apa 1? Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Pertanyaan terakhir. Menjadi seorang bodhisatwa, ada 10 pantangan di dalam sila parami. Coba sebutkan yang kalian tahu saja 10 pantangan itu. Silakan nyalakan mikrofonnya. Dilarang berbohong, Romo. Apalagi, jangan cuma 1, apalagi tidak boleh berbohong. Pantang berbohong, terus apa lagi? Tidak boleh memfitnah orang. Tidak boleh memfitnah. Oke, apalagi? Membunuh. Terus apa lagi? Mencuri. Mencuri. Apalagi? Membunuh, Romo. Membunuh udah aku jawab tadi. Udah aku jawab membunuh. Apalagi? Ayo, apalagi? Tidak boleh cakap kotor. Tidak boleh cakap kotor. Oke, bukan cakap kotor ya, cakap yang tidak berarti. Berbicara yang tidak berarti. Oke, apalagi? Iri hati tidak boleh. Tidak boleh dengki. Dan pantang dari pandangan salah. Itu adalah 10 pantangan yang harus dilakukan. Oke, itu adalah pelajaran kita hari ini tentang dana paramita dan sila paramita. Sekarang ada, karena sudah jam 2 lewat 10, sekarang tugas untuk kalian, PR untuk kalian. Silahkan dilihat di sini, di layar HP kalian masing-masing. Ini adalah tugas kalian, PR kalian. Kalian pasti pernah berdana. Apa alasan kalian untuk berdana? Kalian pasti pernah melaksanakan sila, tidak pernah berbohong, tidak pernah membunuh. Apa alasanmu melaksanakan sila tersebut? Terus yang ketiga, manfaat apa dari melaksanakan dana dan sila? Soalnya ada di halaman 41 yang lembar kerja siswa. Ini PR untuk yang tidak masuk juga. Untuk Jaden. Ada di halaman 41. Silakan coba dibuka halaman 41. Ada?
Lembar kerja siswa. Sudah? Ada, Romo. Oke, di halaman 41 yang tentang lembar kerja siswa. Kalau enggak nanti dibuka lagi di YouTube. Ini adalah PR-nya. Jadi di video terakhir nanti kalian bisa lihat. Ini adalah tugas untuk kalian. Alasanmu melaksanakan berdana, alasanmu melaksanakan sila, dan manfaat melaksanakan dana juga sila. Oke, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang yang namanya Santi Paramita dan Wirya Paramita. Santi adalah sabar. Wirya adalah semangat. Minggu depan kita akan belajar sabar dan semangat. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Silakan semua beranjali. Sudah beranjali? Kita akan bacakan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata aja ya. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugas kalian dikerjakan. Nanti silakan kalian lihat ulang pelajaran kita hari ini di YouTube. Nanti akan saya upload jam 3, mungkin sudah bisa tayang atau jam 4. Oke, selamat siang. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.